Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Olivia, Lea Priscilla Putri, Wigyadi Purnama, Raffena Opelia Ditya Medina, dan saya sendiri Kartika Triamayanti. Kami akan memberikan materi mengenai kebutuhan remaja. Kebutuhan remaja berisi yang pertama, memahami jenis-jenis kebutuhan remaja. Yang kedua, memahami masalah-masalah yang dihadapi remaja. Yang ketiga, memahami usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Yang pertama, jenis-jenis kebutuhan remaja. Maslow Lefton pada tahun 1982 mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, kebutuhan penghargaan, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan jasmania atau fisiologi. Menurut Lewis, pada tahun 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan psikologis, yang ketiga kebutuhan ekonomi, yang keempat kebutuhan sosial, yang kelima kebutuhan politik, yang keenam kebutuhan penghargaan, dan yang ketujuh kebutuhan aktualisasi diri. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Hal dalam Libert dan kawan-kawan memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya. Usaha penemuan jati diri ini dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasikan diri secara baik. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati diri. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu yang pertama ada kebutuhan organik, contohnya makanan, minum, bernapas. Yang kedua ada kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Yang ketiga ada kebutuhan untuk berprestasi. Yang keempat ada kebutuhan untuk mempertahankan diri dan pengembangan jenis. Masalah yang dihadapi oleh remaja. Yang pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun oleh remaja perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar. Sedangkan di lain pihak, harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Yang kedua, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan karena ia sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Juga hal ini tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya wagu dan tidak pantas. Yang ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Bagi remaja laki-laki dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenisnya. Apabila kematangan seksual ini tidak mendapatkan arahan atau penyaluran yang tepat dan dapat berakibat negatif. Konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian yang bertentangan dengan norma susila dan sosial seperti homoseksual, lari ke kehidupan hitam, atau melacur dan semacamnya. Bagi remaja, pria secara berkelompok kadang-kadang mencoba pergi bersama-sama ke lokasi berlampu merah atau lokasi WTS. Masalah yang dihadapi remaja yang keempat adalah dalam memasuki kehidupan bermasyarakat. Remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi masalah kehidupan, kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting, lensing, dan semacamnya.
Kehidupan bermasyarakat banyak menuntun remaja untuk menyesuaikan diri. Namun, yang terjadi tidak semuanya selaras. Dalam hal terjadi ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut remaja lebih baik. Hal ini dapat berakibat kejengkelan remaja merasa selalu disalahkan dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Yang kelima adalah harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupan, yaitu keragaman norma dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Yang keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupan yang dirasa lebih sesuai dengan dirinya. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan tidak baik atau nakal oleh orang-orang di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ravena Aupelia Ditya Medina dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat kepada anak. Yang kedua, perlu dilakukan pendidikan seksual dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan semacam. Di sini saya mengakhiri video dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.